Syahid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibni Abi Syahli Musyasyangi Dausyat Al-Jailani atau disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di desa Nif, sebuah desa di daerah Jailan atau sebutan lain Jilan, Kailan atau Al-Jil yang terletak di Tabaristan, Kurdistan Selatan, sebuah perkampungan di antara pegunungan yang sekarang masuk di wilayah Republik Islam Iran. Beliau lahir waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijrah atau bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, yang dimana beliau tidak mau menyusu kepada ibunya ketika siang hari di bulan Ramadan. Karomah ini dijadikan patokan masyarakat sekitar untuk penempatan waktu puasa Ramadan pada saat itu. Dan beliau wafat di Bab Al-Jaz Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 560 Hijrah bertepatan dengan tahun 1166 Masehi di usia 91 tahun. Apabila ditelusuri silsilahnya, Abdul Qadir Jailani adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW dari garis ayahnya, sedangkan dari garis ibu, silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad, Abdullah Muntalib. Pada saat remaja, Abdul Qadir Jailani pernah ditolak untuk belajar di madrasah Nizamiyah pimpinan Ahmad Al-Ghazali. Ia kemudian belajar kepada beberapa ulama seperti Abu Sya'ad Al-Muharrimi Saim, Ibnu Akhil, Abdul Khatib, dan Abdul Husain Al-Fara di Baghdad. Di bawah bimbingan ulama-ulama tersebut, dalam waktu singkat, Abdul Qadir Jailani mampu menguasai ilmu-ilmu keislaman dan ilmu fikih. Ulama Abu Sya'ad Al-Muharrimi menyerahkan pengelolaan madrasah di daerah Babul Azad kepadanya. Selama mengelola madrasah, Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang zuhud, yaitu melawan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh. Ia memiliki sebuah majelis kajian yang selalu sesak dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Bahkan, majelisnya tersebut didatangi oleh kalangan Kristen, Yahudi, mantan pembunuh, dan perampok serta penjahat lainnya. Berkat keteguhannya menjalankan syariat dan luasnya keilmuan Abdul Qadir Jailani, ia diriwayatkan mampu menyadarkan ribuan orang yang menyimpang. Ia juga mampu mengubah pola pikir masyarakat hingga mengislamkan sejumlah umat Nasrani dan Yahudi. Selain itu, kedekatan Abdul Qadir Jailani kepada tetangga, fakir miskin, dan sangat memperhatikan anak-anak dan orang tua menjadikan ia memiliki banyak pengikut. Kesederhanaan dan sikap rendah hati dalam menjalankan syariat Islam serta mengamalkan ilmunya menjadikan Abdul Qadir Jailani sebagai ulama yang sangat dihormati, dan ia juga merupakan ulama fikih yang kedudukannya dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Abdul Qadir Jailani kemudian mendirikan tarekat Qadiriyah yang berkembang di Persia seperti Irak, Iran, dan Suriah. Perkembangannya sangat pesat dan cepat karena ia memiliki banyak jemaah dan pengikut. Bahkan tarekat Qadiriyah mampu berkembang di Yaman, Turki, Mesir, India, dan Afrika. Meski berkembang sejak abad ke-13, tarekat Qadiriyah baru benar-benar dikenal di dunia pada abad ke-15. Beliau memiliki 4 istri dan dikaruniai 49 anak yang terdiri dari 20 anak laki-laki dan 29 anak perempuan. Selain memiliki nasab yang mulia dan terhormat dalam status sosial masyarakat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang yang cerdas dan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga beliau pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Mesir. Di samping itu, beliau terkenal akan sifat zuhud dan wara, gemar melakukan tirakat, riyad, dan mujahadah melawan hawa nafsu. Karenanya, hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang beliau tekuni. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencari ilmu, ia memiliki 2 teman yang sangat cerdas. Mereka adalah Ibnu Syakna dan Ibnu Abi Ashrun. Pertemanannya berlanjut hingga suatu saat mereka ingin pergi ke daerah pelosok untuk menjumpai seorang wali Haud. Mereka bertiga pergi dengan niat dan tujuan yang berbeda. Ibnu Syahha dan Ibnu Abi Ashrud berniat ingin menguji kewalian wali Gaud dengan sebuah pertanyaan sulit yang telah dipersiapkan, dan mereka berdua yakin pertanyaannya tidak akan mampu terjawab. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ingin bertanya apapun. Beliau hanya berniat sowan dan mengharap keberkahan dari wali Gaud tersebut. Sesampainya di kediaman wali Gaud, mereka mengetuk pintu rumahnya, tetapi wali itu justru melambatkan langkah kakinya untuk membukakan pintu. Ketika keluar menemui mereka, alangkah kagetnya Ibnu Syagha dan Ibnu Abi Absyrun menyaksikan wali Gaud tersebut menjawab semua pertanyaan dengan jelas, bahkan sebelum pertanyaan mereka diajukan. Kemudian wali Gaud itu melanjutkan dengan perkataan bahwa dalam pandangan batinnya ada api kekufuran yang menyala di dalam tulang rusuk Ibnu Syagha, dan terlihat bumi yang berjatuhan menimpa tubuh Ibnu Abi Ashrun. Sedangkan ketika melihat tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Wali Gaut tersebut tahu akan niat baiknya. Wali itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah mencapai keberkahan. Sebelum menyuruh pergi, Wali Gaut berkata kepada Abdul Qadir, "Aku melihat kamu berkata kepadaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh tersebut, Ibnu Syaga dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Gaut bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Ashrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Gaut. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya atau majelis ilmu, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Gaut, "Khadami al-khabatin kulli walidin," atau kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Pada saat itu Syekh Al-Hakari yang juga berada di dalam majelis itu langsung mencium kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan maksud takslim bahwa memang benar kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggi di sisi Allah. Pada saat itu juga hidup seorang sufi dan wali besar yang bernama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai yang tinggal di Ubaidah. Diceritakan pada saat itu beliau sedang berkhalwat di zawiyah atau di tempat yang digunakan beliau untuk mengajar murid-muridnya. Ketika para muridnya sedang menunggu beliau selesai berkhalwat, tiba-tiba jendela zawiyah atau tempat berkhalwat itu terbuka dan terdengar Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan, "Syaddaha Abdul Qadir," lalu jendelanya tutup lagi. Lantas semua murid beliau penasaran dengan apa maksud dari ucapan sang guru. Memang semua murid Sayyidi Ahmad Ar-Rifai juga mengetahui bahwa pada masa itu juga hidup seorang waliullah besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata setelah diteliti, diurutkan berdasarkan waktu pengucapan beliau, ucapan itu keluar bersamaan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Khadami ala rakhabatin kulli walidin." Padahal tempat Sayyidani Ahmad Ar-Rifai yang berada di daerah Ubaidah berjarak sejauh 600 km dari Baghdad atau tempat Syekh Abdul Qadir Jailani tinggal. Begitulah dunia para wali. Syed Ahmad Ar-Rifai mampu menyatakan pengakuan akan telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di atas leher semua wali, walaupun jarak di antara keduanya sangatlah jauh. Mereka diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasyaf atau mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya, mampu berkomunikasi jarak jauh dengan keceriaan hati, dan lain-lain sebagainya. Memang kisah para wali tentu memberikan pelajaran sebagai pengingat dan untuk penguat iman. Wallahi bisab. Sebenarnya banyak sekali karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berpuasa sejak kecil. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun meski saat itu beliau masih bayi. Ditantang oleh 100 ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama yang mencoba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilakan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan karena semuanya sudah terjawab. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun saat itu beliau tidak mau, tidak lain karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali.
berguru kepada Nabi Khidir. Pada usia yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seorang yang arif, tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Memerintah angin. Suatu saat, Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian, Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin dan beliau berkata, "Wahai angin, turunkanlah semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup kembali. Walhasil burung-burung itu kembali terbang. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jemaah yang hadir. Wallahi bisawab.